Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6 Hukum Jaminan Hak Tanggungan akan mempresentasikan mengenai review jurnal terkait hak tanggungan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eliana Budiningsih dengan NIM 81141919387 beserta dengan rekan saya Bella Musyika Dewi dengan NIM 811419402. Nama saya Diana Silviana, NIM 81114199393. Nama saya Monika Kristiarini, NIM 811411947. Saya Sabrang Satrio Pantun Khan, NIM 811141948. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama, yaitu tinjauan yuridis terkait pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Jurnal ini ditulis oleh Iwayan Judi Bagus Wiguna yang terbit pada April 2020. Jurnal ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan dengan konseptual. Penulisan jurnal ini didasarkan dari adanya konflik antara Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 yang memperlakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, sedangkan Undang-Undang Hak Tanggungan masih berlaku dan memperlakukan pendaftaran hak tanggungan secara manual. Sehingga dari seluruh isi jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan itu ialah hak jaminan pada tanah, di mana perjanjian pembebanan hak tanggungan ini dapat dilakukan di bawah tangan atau dengan akta notaris. Perihal akta notaris ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, pendaftaran perjanjian pembebanan hak tanggungan ini dibuat dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan atau APHT, yang mana dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Untuk pendaftarannya dilakukan secara manual sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan yang berlaku di Indonesia saat ini. Perihal Perkaba nomor 9 tahun 2019 ini belum dapat diberlakukan secara pasti atau secara penuh terhadap pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Hak Tanggungan masih berlaku di Indonesia. Sehingga dari keseluruhan isi jurnal ini maka terdapat poin plus dan poin minusnya, di mana poin plusnya adalah dalam jurnal ini sudah diuraikan dengan sangat jelas mengenai proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yang mana sesuai dengan Perkaba nomor 19 tahun 2019. Sedangkan untuk poin minusnya sendiri yaitu belum adanya penjabaran secara spesifik mengenai kelebihan atau kekurangan apabila Perkaba nomor 9 tahun 2019 ini diberlakukan, maupun kelebihan atau kekurangan dalam pendaftaran hak tanggungan secara manual yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hak Tanggungan itu sendiri. Personal garanti dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Kemudian, metode penelitian yang digunakan yaitu doctrinal research. Pengertian kredit sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pelaksanaan pinjam-meminjam uang atau kredit pada umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Jaminan pemberian kredit diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesorir yang harus didahului dengan perjanjian pokok. Dalam hal ini, perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. Jaminan hak tanggungan adalah salah satu lembaga jaminan kebendaan yang banyak digunakan oleh bank untuk melindungi kredit yang diajukan oleh debitur. Pemegang jaminan hak tanggungan ini didahulukan dalam pelunasannya karena termasuk dalam kreditor preference. Dan jaminan hak tanggungan ini adalah jaminan yang objek hak tanggungannya berupa tanah yang telah didaftarkan. Dalam pasal 1820 BW disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan debitur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang. Debitur berkedudukan sebagai pihak yang menerima kredit atau yang berutang. Dan pihak ketiga berkedudukan sebagai penanggung utang debitur. Sebagai penanggung, pihak ketiga bertanggung jawab atas utang debitur ketika wan prestasi. Personal guaranty adalah salah satu jenis penanggungan yang mana seseorang menjadi penjamin utang bagi orang lain. Hal tersebut biasanya dituangkan dalam akta pembebanan hak tanggungan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait pembahasan ada kelebihan dan kekurangan
Jurnal yang berjudul Personal Guarantee terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan memiliki kelebihan sebagai berikut. Pembahasan dalam jurnal telah sesuai dengan judulnya. Selanjutnya adalah jurnal ini hanya memiliki satu rumusan masalah saja, sehingga membuat jurnal ini dapat menghasilkan dan memberikan penjelasan secara lengkap dan dapat dimengerti secara rinci oleh pembacanya. Kemudian jurnal ini juga menjelaskan mengenai sifat-sifat dari hak tanggungan secara jelas. Selain itu juga menjelaskan karakteristik jaminan kebedaan dan jaminan perorangan secara rinci pula. Selain membahas mengenai perjanjian kredit dengan jaminan sebagai hak tanggungan, dalam jurnal ini juga dibahas terkait jaminan dalam hukum pertanahan sesuai dengan UU PA nomor 5 tahun 1960, sehingga pembaca dapat mengerti perbedaan dari jaminan hak tanggungan dengan jaminan atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Kelemahan dari jurnal ini telah menyebutkan mengenai jaminan pokok dan jaminan perorangan yang dikenal dengan istilah agunan, namun tidak menjelaskan secara rinci apa itu yang disebut dengan agunan pokok dan apa itu maksud dari agunan tambahan berdasarkan UU Perbankan. Selain itu juga belum adanya penjabaran secara spesifik mengenai perjanjian kredit berdasarkan pada pasal 1 angka 11 UU Perbankan. Berdasar pada analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa personal guarantee adalah perjanjian yang mana cara pemenuhan prestasinya hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggung. Nah, sedangkan jaminan hak tanggungan adalah salah satu lembaga jaminan kebedaan yang banyak digunakan oleh bank untuk melindungi kredit yang diajukan oleh debitor, yang mana pemegang jaminan hak tanggungan ini didahulukan adalah pelunasannya karena termasuk ke dalam kreditor preference, serta jaminan hak tanggungan ini adalah jaminan yang objek hak tanggungan berupa tanah yang telah didaftarkan. Jurnal yang berjudul Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Objek Tanah yang belum terdaftar bersamaan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Ditulis oleh Abdul Khalik Imran dan Muhnajib Imanullah. Sumber jurnal ini berasal dari Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta. Tahun terbitnya Desember 2017. Isu yang diangkat pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar dan mekanisme atau pengaturannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis terkait pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan serta mekanisme pembebanan hak tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar bersamaan dengan permohonan pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian empiris, yaitu merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil pembahasan di sini ada dua, ini kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, memberikan penjelasan teori secara rinci mulai dari pengertian hak tanggungan menurut undang-undang, yakni di sini nomor 4 tahun 1994. Yang kedua adalah terdapat mekanisme pembebanan hak tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar. Di sini diatur dalam pasal 117. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari kelebihan itu sendiri adalah memberikan contoh konkret dengan menghadirkan wawancara sumber dari pihak notaris dan BPAT, lalu dan dari pihak bank selaku kreditor. Selain itu juga ada narasumber dari kantor pertanahan. Lalu kelemahan dalam jurnal ini, argumentasinya kurang memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan UHT yang dalam fakta empirisnya dianggap banyak terdapat penyimpangan. Seperti itu ya, karena kita sering menerima bahwasanya dasar yang kita udah rancang dengan sedemikian rupa, ternyata itu pada akhirnya di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rancang karena adanya misinformasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini bahwa pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan utang debitor kepada bank atau selaku kreditor dapat dilakukan bersamaan untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kalinya ke kantor pertanahan. Hal ini sesuai dalam aturannya di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun kenyataannya hal ini masih menjadi masalah karena selaku kreditor atau bank merasa belum adanya kepastian hukum akan data fisik dan data yuridis tanah, sehingga berpotensi adanya keberatan bahkan gugatan. Kemudian prinsip kehati-hatian atau prudential principle oleh pihak bank yang memungkinkan adanya penolakan terhadap hak tanggungan tersebut. Kemudian pendaftaran tanah yang belum terdaftar ke kantor pertanahan memakan waktu dan terkadang kelengkapan berkasnya tidak terpenuhi.